Banyak orang sekarang kehilangan kendali atau lost control. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka masing-masing. Mereka kalah dengan amarah dan ego mereka masing-masing. Tapi tenang, semua itu bisa dikendalikan. Di sini saya akan memberikan beberapa cara agar bisa mengendalikan diri. Yang pertama, atur pernapasan. Ketika kita sedang emosi atau amarah memuncak, napas kita sering tidak stabil. Maka dari itu, kita harus mengatur napas kita dengan cara yang cukup sederhana. Kita menarik napas kita secara mendalam dan perlahan, lalu keluarkan napas itu secara perlahan juga. Itu akan membantu kita lebih tenang dan kita bisa mengontrol emosi kita. Yang kedua, kontrol tingkat kesadaran diri. Kesadaran diri dalam mengontrol emosi sangat penting agar kita tidak kehilangan kontrol terhadap tindakan kita. Jadi, bagaimana kita akan mengendalikan diri jika kita tidak sadar apa yang telah kita perbuat? Yang keempat, lakukan aktivitas yang kita sukai untuk mengalihkan pikiran. Lakukan aktivitas yang kita sukai, misalnya berolahraga, menonton TV, atau menonton film, berkaraoke, atau yang lain. Jika memang kita membutuhkan waktu untuk berlibur, aturlah waktu untuk berlibur. Tapi yang jelas, waktu itu jangan sampai berbenturan dengan kegiatan yang lain. Tapi perlu kita ketahui bahwa ini hanya berlaku untuk melupakan sejenak. Kita harus kembali untuk menyelesaikan masalah itu. Kelima, ubah sudut pandang kita. Jika kita melakukan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Entah itu baik ataupun buruk. Selalu ambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami. Mungkin mulanya kita tidak bisa memahami, tapi cepat maupun lambat, kita akan mengerti hikmah di balik itu semua. 6. Bayangkan jika hari itu adalah hari terakhir kita di dunia. Seandainya emosi kita sulit untuk dikontrol, bayangkanlah bahwa hari itu adalah hari terakhir kita di dunia. Setiap orang pasti ingin meninggalkan dunia ini dengan kebaikan. Sama seperti kita bukan? Dengan membayangkan seperti itu, kita akan meredakan emosi dengan perlahan. Karena kita akan mati dengan baik atau lebih baik. 7. Lebih bijaklah dalam bertindak. Pengambilan tindakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dengan alasan cepat menyelesaikan masalah. Karena tindakan yang terkesan cepat bisa menyebabkan kesalahan yang fatal. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah bukanlah cepat atau tidak, melainkan ketepatan dan kebijaksanaan bertindak. Yang kedelapan, saling memaafkan. Kita harus bisa belajar untuk saling memaafkan. Walaupun terkadang itu sulit, atau kita sulit melakukannya dengan alasan bahwa kita sudah tersakiti, terbohongi, atau bahkan direndahkan, difitnah. Cara mengendalikan diri dengan memberi maaf itu sangat penting, karena kehidupan kita akan berfokus kepada hal yang lebih positif. 9. Jangan terlalu membesarkan masalah. Bila kamu ingin terhindar dari tekanan, terkadang masalah yang sedang kita hadapi belum tentu itu besar, sebesar apa yang kita bayangkan. Bisa jadi itu hanyalah masalah yang sepele.
Yakinilah bahwa banyak masalah yang lebih besar yang dihadapi oleh orang lain, dan kita hanya perlu bersyukur dengan kondisi saat ini. Nah, itu adalah 9 cara bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar tidak dikuasai oleh rasa emosi atau rasa amarah dalam diri kita. Kita harus mengendalikannya. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Tips-tips saya sampai akhir. Selamat berjumpa di video selanjutnya.